Terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa Saka Tatal akhirnya melakukan sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati, Cirebon. Ia menepati janjinya yang menantang Ibtu Rudiana. Namun tantangan sumpah pocong Saka Tatal tidak direspons oleh Rudiana. Sebenarnya apa tujuan kuasa hukum Saka Tatal meminta kliennya untuk sumpah pocong? Apa efek sumpah pocong ini dalam mengungkap kasus Vina yang terus saja gelap? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah mengundang kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, serta pakar hukum pidana Teku Nasrullah. Selamat sore, Bang Pitra, Pak Teku, Bu Titin, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Bapak Ibu, sebelum kita berdialog, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu berita atau berita yang satu ini. Kita ikuti terlebih dahulu. Di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Saka Tatal memenuhi janjinya. Mantan terpidana kasus Vina dan Eki itu benar-benar mengucapkan sumpah. Sumpah ini disebut sumpah pocong. Dia melakukannya dengan pakaian yang nyaris seperti jenazah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Saka menepati janji. Tapi Ibtu Rudiana tidak menggubris tantangan kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Dalam surat undangannya kepada Rudiana, Farhad menantang ayah Eki itu sumpah pocong untuk membuktikan sejumlah hal berikut. 1. Tidak menangkap Saka Tatal secara tidak prosedural. 2. Tidak melakukan penyiksaan. 3. Tidak mengarahkan pemberian keterangan palsu. Dan 4. Tidak merekayasa kasus Vina dan Eki sebagai kasus pembunuhan. Baik, kita mulai berdialog. Saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, sumpah pocong sudah dilakukan hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya pesan apa yang ingin Anda sebagai tim hukum dan juga klien Anda, Saka Tatal, ingin sampaikan? Kenapa harus sampai sumpah pocong, Bu Titin? Dalam beberapa percakapan, dalam beberapa komunikasi di media, Saka Tatal sudah menyatakan, demi Allah, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya dianiaya dan disiksa. Tetapi tetap saja ada yang tidak mempercayai dan menyatakan bahwa ini sudah inkrah. Pada akhirnya, Saka Tatal dan kami akhirnya membuat keputusan untuk melaksanakan sumpah pocong. Karena apa? Karena dari Bapak Rudiana juga pernah menyatakan, dan termasuk Bapak Arianto pernah menanyakan kepada Bapak Rudiana, apakah betul kamu melakukan penganiayaan, dan sebagainya. Jawab tidak, saya hanya 15 menit. Kemudian Pak Arianto juga menyatakan, dan itu kan terungkap di media, kamu berani tidak sumpah pocong? Berani, berarti artinya ungkapan sumpah pocong itu bukan hanya ada pada Saka Tatal, juga pada Pak Rudiana yang menyatakan keberaniannya, termasuk dalam jumpa pers bersama Hotman Paris. Nah, kami akhirnya menyediakan sarana itu. Sebetulnya saya dari 2016 meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal yang sudah mendekap 3 tahun 8 bulan dari vonis 8 tahun, apalagi meyakini betul. Jadi ini untuk memperlihatkan keyakinan dia, untuk mencari keadilan. Saya miris sekali loh, ada anak 15 tahun dulu disiksa dan sekarang sudah dewasa. Dia ingin memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dia ingin menyatakan, dia ingin menyampaikan satu keadilan. Karena dia juga berpikir masih ada 7 terpidana lain yang diancam hukuman seumur hidup dan dia harus ikut memperjuangkan. Jadi pesan moralnya itu Mbak sebetulnya. Apakah kalau dari pihak Bapak Rudiana itu dianggap sebagai lelucon dan sebagainya, kami sih nggak peduli. Tapi yang ingin kami sampaikan, Saka Tatal bukan saja memperjuangkan harga dirinya,
memperjuangkan nama baiknya, tetapi memperjuangkan ketujuh terpidana yang ada di dalam. Gitu. Anda dan juga klien Anda kan sudah melewati proses PK dalam hal rehabilitasi nama baik Saka Tatal, tapi kemudian memutuskan untuk sumpah pocong. Sebetulnya yang ingin Anda yakinkan siapa? Kalau kami dengan adanya dengan proses yang sedang berjalan di PK juga kan kita tidak bisa mengintervensi, Mbak. Tidak bisa mengintervensi, dan ini juga kan sudah tidak bisa dijadikan novum kalau kegiatan yang dilaksanakan oleh Saka Tatal Sumpah Pocong tidak juga bisa dijadikan novum. Jadi kami meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Saka Tatal betul bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Ini memang budaya-budaya lokal, Mbak. Tetapi kita juga kan memberikan undangan kepada Rudiana untuk menyatakan yang hal sama. Apabila memang dia tidak pernah merekayasa, tidak pernah melakukan penyiksaan, tidak pernah melakukan salah tangkap. Jadi kita membuka peluang keduanya untuk menyatakan yang sebenarnya, walaupun dengan cara sumpah pocong. Karena kami juga saya di 2016 sudah kemana-mana, Mbak. Tetapi kan hasilnya seperti itu. Sekarang alhamdulillah dengan dukungan masyarakat, mungkin ini cara satu-satunya untuk meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia apa yang dikatakan Saka Tatal di 2016 dan di sekarang itu tidak berubah. Gitu, Oke, berarti dalam artian ini dalam hal pembuktian moral ya Bu ya, setelah melalui PK Saka Tatal kurang lebih selama 2 minggu. Saya ingin ke Bang Pitra. Bang Pitra, jadi sudah diajak untuk sumpah pocong. Jadi alasannya kenapa tidak mengiyakan, kenapa tidak hadir sebetulnya apa? Terima kasih Mbak Patricia. Saya ingin menyampaikan, saya tidak menanggapi itu karena tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Mungkin nanti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, bisa nanti kita tanyakan kepada Abang Nasrullah, karena dia lebih mengetahui bagaimana hukum acara pidana di Indonesia. Setahu saya, sumpah yang sah itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana pasal 184 itu, keterangan saksi itu disumpah berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kalau memang dia Islam, ya di bawah Al-Quran, dan itu diucapkan sumpahnya dipimpin oleh hakim ketua ataupun hakim anggota yang akan mengadili ataupun memeriksa perkaranya. Konteksnya nanti lebih lanjut Bang Nasrullah saja yang menjelaskan. Karena kita tidak menanggapi itu, karena itu tidak diatur di dalam ketentuan KUHAP kita. Apa yang mau kita ikuti? Jadi kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Karena ini kan mereka juga sedang melakukan PK, jadi kita hargai proses hukum PK yang sedang berjalan ini. Dan kita nggak mau juga berspekulasi membuat hal-hal yang dapat terganggunya proses pemeriksaan di dalam peninjauan kembali yang dilakukan oleh rekan-rekan kita Mbak Titin gitu. Nah, terkait bagaimana dengan bagaimana dengan Bang Pitra, maaf saya potong. Bagaimana dengan alasan pembuktian moral seperti yang disebutkan oleh Bu Titin tadi? Tidakkah Pak Rudiana ingin meluruskan kepada masyarakat soal apa yang ia nyatakan? Yang pertama Mbak, yang pertama kita harus melihat, kita ini mengadopsi hukum pidana, apakah dengan sumpah pocong itu membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak? Kan tentu tidak. Untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak itu terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan, pengujian, pendalaman, dan lain-lainnya itu ada di tingkat kepolisian, penyelidikan, penyidikan, di penelitian lagi di kejaksaan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kalau begitu nanti ada pelaku pencopet, kita katakan, atau pemerkosa, oh saya disumpah pocong aja biar saya bebas dari jerat pidana gitu. Jadi semuanya nanti larinya ke sumpah pocong semua gitu. Dan namanya kenapa sumpah pocong, kenapa nggak sumpah kuntilanak sekalian ataupun sumpah genderuwo gitu. Jadi ini saya kira hal-hal yang di luar konteks hukum, dan saya tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Karena Mbak Titin juga kan seorang pengacara, tentunya harus tunduk dan patuh kepada KUHAP. Nah, kalau terlepas Mbak Titin membuat agenda hal lainnya di luar ketentuan hukum, konteks hukum, silahkan saja. Akan tetapi saya selaku penasihat hukum berpatokan kepada KUHAP karena literasi saya dan mazhab saya ketentuan hukum acara pidana. Nanti ketentuan di KUHAP itu nanti boleh ditanyakan saja kepada Bang Nasrullah, apakah di dalam agenda hukum acara persidangan pidana itu ada namanya sumpah pocong nanti di bawah kain peti itu di bawah hakim gitu. Tahu saya itu nggak ada gitu Mbak. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak Teguh deh. Pak Teguh, jadi apakah sebetulnya hukum di Indonesia mengenal sumpah pocong, Pak? Ya, saya jawab dulu
secara perspektif hukum positif, ya, hukum positif itu yang berlaku sekarang, ya, baik dalam perkara perdata maupun pidana memang tidak dikenal istilah sumpah pocong. Begitu juga dalam perspektif hukum Islam, tidak ada sumpah pocong. Yang ada dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah, nama Tuhan ya sebagai. Nah, yang ada itu sumpah pocong dalam kebiasaan adat masyarakat adat dan hukum adat kita. Nah, sumpah pocong pun sebenarnya sumpah dengan menggunakan nama Allah dan memegang kitab Al-Quran, tapi agar terlihat lebih magis, ya, si pelaku sumpahnya dipakaikan pakaian kafan yang seolah-olah dengan pakaian itu dia ingat kepada Tuhan untuk tidak berbohong. Nah, memang yang dibilang Fitra tadi bahwa di dalam hukum acara kita tidak mengenal. Saya melihat juga tadi yang dilakukan oleh Tata ini sebagaimana dijelaskan oleh Bu Titi, ini tidak dilakukan di dalam proses peradilan. Beda halnya kalau dilakukan di tahap penyidikan atau sidang pengadilan. Ramai saya mengkritisi itu. Tetapi ini kan mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Titi tadi bahwa beliau sudah capek berjuang di dalam kasus ini sekian tahun mentok sana sini. Ini versi Bu Titi ya. Saya nggak tahu kebenaran, tapi kalau saya merujuk kepada itu, maka ada persoalan psikologis yang dialami oleh Bu Titi dan rekan-rekan. Kalau begitu ya udahlah, kita coba lakukan sesuatu yang lebih sakral dengan sumpah pocong, ya. Nah, dilakukanlah sumpah pocong itu, tapi memang benar yang dibilang Fitra, tidak berefek kepada proses peradilan. Nah, ada juga sejenis sumpah pocong yang pernah terjadi dalam beberapa kali peradilan kita yang disebut sumpah pemutus. Ya, sumpah pemutus misalnya penggugat dengan tergugat. Mereka tidak pernah para penggugat itu sebenarnya penggugat dan tergugat itu kan para pihak, tidak disumpah, tetapi bisa saja ketika keadaan sudah tidak ada bukti lagi, salah satu pihak, si penggugat atau si tergugat menawarkan pada orang, kamu berani melakukan sumpah pemutus? Disambut oleh tergugat, ya saya berani. Kamu lakukan sumpah. Kalau dia berani melakukan sumpah, dianggap itu sudah pembuktian di dalam perkara perdata, tapi tidak dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana yang dicari bukan kebenaran formil, yaitu sumpah-sumpah. Yang dicari adalah oleh hakim digali kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya, agar hukum bisa tegak, keadilan bisa tegak, kebenaran bisa tegak. Nah, kita lihat, sumpah pocong ini lafalnya tidak ada beda dengan sumpahnya para saksi di pengadilan. Kalimatnya begini, demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sumpah pocong ini ada tambahan kalimat berikutnya. Kalau saya berbohong dalam memberikan sumpah ini bukan seperti rumusan saya persis ya, tetapi kalimatnya seperti inilah, lebih kurang lebih. Kalau saya berbohong dalam memberikan keterangan ini, saya berani menerima azab, baik kepada diri saya maupun kepada keturunan-keturunan saya. Nah, kadang-kadang manusia ini, ya, kalau dia azabnya itu kepada dirinya, kadang suka nekat. Tapi kalau sudah menyangkut keturunan, anak-anaknya, ya orang cenderung nggak mau kalau udah ke anak-anaknya, sampai lagi keturunan 7 keturunan gitu ya. Nah, makanya saya mengatakan kalau dalam perspektif hukum acara, ya sumpah pocong itu bisa disebut teatrikal saja, ya. Tapi sama dalam saja levelnya dengan sosiologi, sumpah yang dilakukan apabila di pengadilan. Ya, yang beda kalau di pengadilan, itu mempunyai kekuatan hukum untuk dipertimbangkan oleh hakim. Tapi kalau sumpah pocong begini tidak akan mempengaruhi proses peradilan. Nah, makanya saya bilang, di satu sisi, sumpah pocong ini bisa merupakan sebuah teatrikal. Tapi di sisi lain, dari sisi sosiologis, dia berdampak kepada kepercayaan publik.
Ya. Oke. Nah, kemudian di sisi psikologis ini orang sampai siap melakukan sumpah yang demikian rupa sedemikian sakral. Kalau dia berani melakukan itu akan mempengaruhi efek psikologis keyakinan orang atas ucapan dia. Nah, Anda mau dalam sebutkan konteks bahwa ini aja lah, juga bisa tetapi dari diartikan sisi hakim yang mengadili perkara PK tadi, ya tadi kan disebut terkait mungkin. Saya rasa hakim tidak terpengaruh dengan sumpah pocong itu. berarti sama sekali Ya. tidak ada celah bahwa sumpah pocong ini nanti akan jadi pertimbangan atau mungkin pembuktian. Itu tadi sudah diungkapkan oleh Bu Titi tadi bahwa memang sumpah ini tidak akan ada efek pengaruh, tidak diharapkan pengaruh kepada proses penegakan hukum. Tadi Bu Titi kalau nggak salah tadi menjelaskan bahwa novum pun tidak bisa dijadikan. Jadi ini materi sumpah pocong ini tidak ada di dalam berkas perkara PK itu. Ya. Nah, kalau saja Sakatatal ini ingin memberikan keterangan bersumpah, waktu diperiksa di tingkat saya kebetulan nggak hafal, nggak ikuti, Ines. Sakatata ini kan pernah memberikan keterangan di tingkat Pengadilan Negeri Cirebon terkait PK, bukan? Ya Bu Titi. Bu Titin. Bu Titi. Sakatatal tidak dimintai keterangan, hanya setiap kesaksian ditanyakan benar tidak kesaksian itu. Jadi tidak dimintai keterangan apa yang terjadi di 2016, hanya menyatakan benar tidak seluruh kesaksian yang disampaikan. Siapa yang tanya hakim? Ya. Siapa yang tanya hakim? Ya, hakim. Misalnya ada saksi fakta yang menyatakan benar tidak peristiwanya seperti itu. Jawabannya Berarti kan, benar tidak. Berarti kan dia diperiksa juga di tingkat PK tahap awal di Pengadilan Negeri kan? Waktu di Pengadilan Negeri, bukan tingkat PK Pak, waktu sidang di Pengadilan Negeri. Oh, sidang Pengadilan Negeri. Ya, sidang Pengadilan Negeri. Kenapa tidak dihadirkan Sakatata waktu sidang Waktu PK? di Pengadilan Negeri dihadirkan Pak, cuman waktu itu Sakatatal itu usianya 15 tahun, dia menerima. Waktu Pengadilan Negeri pertama kan, waktu sidang pertama pokok perkara kan, yang saya tanya waktu pengajuan PK kemarin, Sakatata dihadirkan lagi nggak sebagai saksi? Dihadirkan tetapi tidak dimintai keterangan, hanya menjawab setiap keterangan saksi yang dihadirkan apakah betul atau tidak. Misalnya ada saksi fakta yang dihadirkan mengalami penganiayaan. Tapi dia disumpah. Waktu sidang PK kemarin disumpah. Tidak disumpah. Ya, memang ini salah satu persoalannya adalah keterangan Sakatata untuk PK ini tidak di bawah sumpah. Ya, sehingga karena usianya sudah cukup sebenarnya waktu memberikan keterangan di tahap PK itu, PK di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga keterangannya itu hanya dipakai oleh hakim sebagai penambah keyakinan hakim, bukan sebagai alat bukti yang sah. Saya ingin katakan bahwa memang sumpah pocong ini tidak dikenal di dalam hukum positif kita, hukum acara pidana kita. Itu adalah fakta, baik di dalam RUU KUHP maupun sekarang pun tidak ada istilah sumpah pocong. Tetapi sumpah pocong ini berkali-kali mencuat ke permukaan kita ketika ada kasus-kasus yang begitu sulit dicari mana yang benar, sehingga ada pihak-pihak yang menawarkan siap memberikan sumpah pocong karena sumpah pocong ini bersifat lebih magik, ya, lebih sakral, sehingga diyakini bahwa si pelaku atau si pemberi sumpah pocong itu besar kemungkinan berkata jujur. Nah, dalam case ini sekali lagi saya katakan tentu sumpah pocong yang dilakukan di luar peradilan ini ya tidak memberi dampak hukum kepada perkara yang sedang tangani itu. Baik, tapi itu berefek secara sosiologi di mana itu memberikan juga satu sosiologis, filosofis. Sosiologis, bahkan sosiologis dan psikologis, bukan psikologis. Oke. Kalau memang efeknya seperti itu, kenapa kemudian tidak dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Nah, itu akan saya tanyakan lagi meskipun tadi sudah sempat dijawab. Saya ingin afirmasi dan konfirmasi soal itu kepada Bang Pitra. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak dan juga Bu Titin.
Kami segera kembali, pemirsa tetaplah di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Di sesi kali ini saya masih terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada Bang Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum Ibtu Rudiana. Kemudian ada Pak Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Dan Bu Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal. Bapak-bapak Ibu, kita lanjutkan. Kali ini saya ingin langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra, jadi alasan atau dasar dari pihak Saka Tatal kemudian meminta Pak Rudiana untuk melakukan sumpah pocong, ada 4 hal yang kami kutip dari surat yang disampaikan atau dikirimkan. Yang pertama, 1, tidak menangkap Saka Tatal secara tidak prosedural. Kemudian kedua, tidak melakukan penyiksaan. Kemudian ketiga, tidak mengarahkan pemberian keterangan palsu. Dan keempat, tidak merekayasa kasus Vina dan Eki sebagai kasus pembunuhan. Nah, tidakkah paling tidak dari sisi tadi, sosiologis dan juga psikologis, Pak Rudiana melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan 4 hal ini? Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Mbak terkait dengan kewenangan ya. Yang bersangkutan ini kan tidak memiliki kewenangan penuh ataupun otoritas dalam memeriksa, mengadili maupun memutuskan suatu perkara. Jadi saya lihat ini arahnya sudah main hakim sendiri gitu. Tadi kan Bang Tengku Nasrullah sudah menjelaskan dari perspektif hukum acara pidana kita bahwasannya itu tidak diatur dalam konteks hukum pidana. Kalau saya kan mahjabnya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana. Jadi di luar hal itu saya tidak tanggapi karena tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Nah, tapi berdasarkan pengetahuan saya, walaupun saya tidak terlalu mendalami terkait dengan itu ya, karena di luar konteks hukum, di dalam ajaran Islam, dalam hal ini pendapat daripada Majelis Tarjih, bahwasanya tidak diperbolehkan orang melakukan sumpah pocong agar tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Itu pendapat daripada Majelis Tarjih. Dan tegas juga disampaikan oleh Ketua MUI bahwasanya sumpah pocong ini bukanlah ajaran dalam agama Islam. Terus saya ingin sampaikan juga hadis riwayat Abu Daud di sini. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung. Dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi saya tidak menanggapi itu karena saya juga adalah seorang pengacara dan praktisi hukum. Pegangan saya yaitu ketentuan hukum acara pidana. Berhubung juga di sini tim perumus KUHAP juga ada Bang Tengku Nasrullah tentunya yang lebih detail menjelaskan terkait dengan aturan-aturan di KUHAP kita yang terbaru juga ya Bang Nasrullah gitu. Jadi kita berpatokan kepada KUHAP, Mbak, bukan berpatokan kepada asumsi-asumsi katanya-katanya gitu. Lagian kalaupun dibuat sumpah pocong itu kan nggak ada urgensinya juga kepada proses hukum yang sedang berjalan ini. Karena itu tidak kewenangan daripada mereka. Lain ceritanya kalau memang Pak Rudiana ataupun yang lainnya itu bersumpah di muka persidangan dan dipimpin oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut gitu. Jadi kalau nilai pembuktiannya menurut saya juga tidak ada gitu. Dan saya tanggapi juga nggak berfaedah saya tanggapi karena di luar konteks hukum seperti itu, Mbak. Baik. Kalaupun memang tidak ada korelasi dengan hukum menurut Bang Pitra, tapi tantangan sumpah pocong ini keluar dari mulut klien Anda, Bang Pitra. Nah, itulah perspektif yang keliru. Jadi begini, Mbak Patricia, ya. Kemarin itu kan ditanyakan kepada Pak Rudiana itu, ini benar nggak anak kandung kamu yang meninggal? Jangan-jangan bukan anak kandung kamu loh, kata mereka. Terus satu lagi, katanya anak kamu masih hidup nih. Nah, jadi beliau menjawab, benar Bang, itu anak kandung saya, ya kan? Dan saya juga bersiap bersumpah kalau bukan itu anak kandung saya, gitu loh. Dan kalaupun itu bukan anak kandung saya yang meninggal, 7 turunan, hancur semuanya. Jadi beliau itu menegaskan bahwasannya yang meninggal itu adalah anak kandungnya. Jangan juga ini dipelintir kepada hal-hal yang macam-macam. Ini kan yang saya lihat ini informasinya bertambah-tambah gitu. Dari A bisa menjadi Z, C, D, dan lain-lainnya.
Jadi itu hanya tegasan menjawab pertanyaan daripada saudara HP. Oke. Tapi ini kan digiring opini kepada lain-lain. Nah, saya berpatokan kepada Mahjab KUHAP tadi karena saya seorang pengacara. Kalau di luar ketentuan hukum acara pidana kita, ya saya hormat kepada konstitusi kita. Apapun yang diatur oleh pemerintah dalam ketentuan undang-undang itu, ya itu yang harus saya patuhi dan hormati. Kalau Baik. ada di luar hal itu, ya saya larang klien saya melakukan tindakan yang tidak di luar hukum. Baik, Harus Bang Fitra, konstitusional secara saya hukum, tidak gitu. berbicara soal konteks dari melakukan sumpah pocong itu, tapi lebih kepada esensinya. Kalau Anda kemudian Esensi apa? esensi dari sumpah Esensinya pocong apa? itu maksudnya. Jadi kan Esensinya kalau Anda berbicara soal Jadi ini begini, harus Mbak, berkaitan saya dengan bilang ya, hukum, tapi kalau klien Anda contohnya, menyebut soal sumpah pocong. Jadi begini Mbak Patricia, Ya, kalau kita lebih percaya kepada esensi peradilan sosial seperti itu, berarti nggak berguna dong ada di sini hakim, pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Nah kalau begitu nanti ada pembunuhan contohnya di sana, terus tiba-tiba yang dicurigai dia bunuh, saya bersumpah pocong, terus dibiarkan seperti itu. Enggak, semua itu harus melalui proses pemeriksaan. Melakukan sumpah pun dia kan semuanya harus diperiksa. Contohnya nih, Mbak Patricia bersumpah, dan Mbak Patricia itu juga akan dimintai keterangan oleh hakim, diperiksa oleh hakim. Bukan hanya hakim aja yang meriksa Mbak, ada jaksa penuntut umum, ada tim penasihat hukum. Jadi itu di situ semuanya ditanya dan digali lagi. Dan konsekuensinya apabila memang keterangan seseorang yang memberikan kesaksian di muka persidangan itu di bawah sumpah tidak benar, ada ancaman pidananya Mbak, gitu loh. Pasal 242 KUHP, mohon maaf, dan pasal 174 KUHP. Jadi kalau memang ada yang tidak benar, ya silakan proses secara pidana. baik. Jangan melakukan trial by the medsos ataupun trial by netizen gitu loh. Kita tidak ingin melakukan peradilan media sosial karena kita percaya kepada para penegak hukum kita. Kita percaya kepada kepolisian, kita percaya kepada kejaksaan, kita percaya kepada pengadilan. Kalaupun seumpamanya di dalam proses pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan itu tidak benar, tentunya kan akan ditolak oleh jaksa penuntut umum gitu. Jaksa penuntut umum melakukan penelitian juga apakah berkasnya itu lengkap atau tidak, atau sudah cukup bukti atau tidak gitu. Jadi kita memang mengacu kepada ketentuan KUHP ya Mbak, tidak mengacu kepada hal klinik dan lain-lainnya juga. Kalau memang konteks kaitannya Islam, ya itu sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena kan kita ini negara hukum, bukan juga berdasarkan negara agama gitu loh. Oke, kalau nggak mau sumpah pocong, berarti caranya dari tim kuasa hukum Rudiana untuk meluruskan. Begini. Ya. Pak Rudiana itu telah bersumpah, jadi mau sumpah apa lagi? Dia sudah disumpah di muka persidangan berdasarkan keyakinannya itu dalam hal agama Islam, dan itu disumpah di bawah Al-Quran. Jadi sumpah apa lagi yang mau diminta? Jangan dibuat nanti sumpah genderuwo gitu, sumpah kuntilanak gitu, karena berbau yang sudah meninggal mati. Jadi kalau memang yang bersangkutan belum disumpah, silakan disumpah. Ini kan sudah disumpah dia di muka persidangan. Dia sudah menjelaskan secara runut, detail dari A sampai Z. Kalau memang rekan-rekan penasihat hukum lainnya merasa keterangan dia itu tidak benar, ya laporkan secara pidana. Ada ranahnya kan gitu. Kalau memang ada kode etik yang ia langgar, laporkan ke Propam. Jangan juga kita menggoreng opini hal-hal lainnya seolah-olah dia ini melakukan tindak pidana kebohongan, saksi palsu katanya, tapi nggak ada. Saya lihat yang dia menyatakan bersalah, saksi palsu ataupun apa, nggak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap beliau. Ini yang saya minta agar kita ini tidak melakukan peradilan netizen ataupun peradilan media sosial, karena kita percaya kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara terkait hal tersebut. Kalau negara membuat regulasi sumpah pocong, ya pasti kita ikuti. Tapi kalau memang negara tidak membuat regulasi itu, apa yang mau kita ikuti? Saya selaku pengacara, saya ngerti hukum dan tahu aturan. Pasti saya anjurkan kepada klien saya sesuai dengan ketentuan hukum gitu loh. Ada ranah-ranahnya Mbak. Gitu. Kalau memang mereka meragukan keterangan Pak Rudiana klien kami, ya silahkan proses pidana, tapi kalau tidak terbukti kita akan melaporkan balik gitu. Intinya seperti itu, simpel saja gitu. Oke, Bu Titin mungkin ingin memberikan komentar? Sebenarnya gini, tadi disampaikan bukan ini netizen, tapi sebetulnya pertanyaan dari Pak Hotman Paris kepada Rudiana, apakah betul itu anaknya atau bukan, itu kan isunya isu netizen. Karena apa? Di putusan pengadilan juga sudah jelas anaknya adalah Eki, hasil visumnya Eki, surat kematiannya Eki. Jadi yang menggiring netizen itu kan sebetulnya dari pihak Pak Rudiana.
Karena nggak pernah kita mah. Bukan, Mbak. Itu udah kita somasi orangnya. Ada salah satu pengacara. Omongan orang, Mas tadi panjang lebar juga saya dengerin aja walaupun bosen. Bukan. Saya nggak mau ngomong. Oke, Bang Mitra kasih kesempatan ke Bu Titin dulu. Karena Mbak langsung menyebut Rudiananya di sini. Jadi harus saya luruskan dong hak klien saya. Jangan juga menyampaikan informasi yang keliru. Kecuali Mbak menyebut inisial gitu loh. Wajib saya luruskan karena Mbak menuduh langsung nama klien saya gitu loh. Baik, Bu Titin. Bukan netizen, itu yang menyebut itu bukan anaknya, salah satu pengacara inisial TM. Baik. Bahwasanya dia menuding anaknya Pak Rudiana ini masih hidup dan tidak meninggal. Makanya dia menjawab itu, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya itu adalah anaknya yang meninggal. Gitu Mbak, jadi jangan ditambah-tambah ceritanya, kasihan nih keluarga korban. Kasihan Bu juga Titin, nih silakan. anak-anaknya juga gitu. Iya Mas, kan tadi saya nggak pernah loh Mas Pitra ngomong panjang lebar, saya bosen juga saya dengerin aja. Mas Bukan Pitra masalah panjang lebarnya. Bang Pitra. Saya tidak pernah menyebut nama klien Mbak Saka Takal, nggak pernah saya sebut itu karena saya menyebut asas praduga. Baik. Tidak pernah saya menuduh sesuatu, tapi Mbak menuduh gitu loh, menyebut nama klien langsung nggak boleh. Oke, ya udah saya ke Pak Teguh dulu deh. Pak Teguh, biar lebih adem dulu ya ini situasinya. Saya ingin ke Pak Teguh dulu. Jadi Anda sendiri setuju tidak sih kalau misalnya seorang polisi yang merupakan penegak hukum kemudian melakukan sumpah pocong meskipun itu tidak diatur menurut dari undang-undang? Nah, kalau saya sih sendiri begini ya. Sebaiknya kalau dalam penegakan hukum itu sumpahnya adalah sumpah yang berada dalam ranah yang diatur oleh hukum. Tetapi kalau ada keperluan untuk membangun opini masyarakat dan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kebenaran yang diyakini, ya silahkan saja. Tetapi tidak ada larangan, ya tidak bisa dilarang. Tapi kalau saya sependapat dengan Pitra di sini, ya kalau Pak Rudiana sebaiknya tidak merespon sumpah pocong itu karena beliau aparat penegak hukum. Setelah sumpah apakah sudah benar secara hukum setelah memberikan sumpah pocong itu? Tidak juga. Nah, saya rasa yang dilakukan oleh teman-teman si Saka Tatal ini, dia tidak dalam konteks penegakan hukum sumpah pocong yang dia lakukan. Tadi Bu Titin sudah bilang, ini tidak dalam konteks penegakan hukum. Tapi maaf Bu Titin ya, ini terjemahan saya belum tentu benar. Mungkin Bu Titin juga udah capek, bagaimana lagi memperjuangkan kebenaran ini. Udah sekian lama. Ya. Terus kadang-kadang kita sampai ke satu titik buntu, ya udahlah. Kita sampai ke, kadang-kadang untuk hal-hal berani sumpah lo, sumpah gua katanya. Demi Tuhan gue sumpah sampai ke titik itu ya. Saya juga memahami itu, tidak ada larangan tentang itu. Walaupun masalah istilah sumpah pocong, saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pitra bahwa dalam agama Islam tidak dikenal istilah sumpah pocong. Ya, tetapi lebih kepada kehidupan masyarakat adat kita untuk mensakralkan suasana sumpah itu. Sehingga orang diharapkan dengan dipakaikan pakaian kafan, pakaian kematian, kemudian ada lafal, kalau saya berbohong, saya rela keturunan saya, bla bla bla, mendapat azab sampai sekian generasi gitu ya, itu menyebabkan orang sulit untuk berbohong. Baik. Ya, monggo boleh-boleh saja di titik itu, tetapi efek hukumnya tidak ada. Nah kebetulan tadi memang benar, saya di dalam waktu penyusunan RUU KUHP sempat terlintas pikiran bagaimana kita mengakomodir hukum adat kita di dalam proses penegakan hukum, di dalam hukum acara kita ini. Ya, selama itu memang masuk dalam era, karena kan hukum acara, hukum termasuk hukum pidana, hukum perdata yang kita buat sekarang tidak berdiri sendiri di satu negara ansih. Kita masuk dalam era globalisasi. Sebuah produk hukum yang kita hadirkan akan berdampak kepada warga-warga negara lain. Akan menjadi
pusat studi dari atau salah satu studi perbandingan dari negara-negara lain, ya. Terus tiba-tiba muncul istilah pocong, sumpah pocong di dalam RUU KUHP itu. Apa kata dunia? Diledekin kita ini semua. Makanya kita tidak memasukkan itu. Pak Teguh, ya. Anda ingin menyebutkan bahwa ini bisa diartikan sebagai wujud keputusasaan dari pihak Sakat Tatal dalam mencari keadilan? Saya tidak terlalu berani kalimat yang setegas itu ya. Karena bisa saja itu bukan keputusasaan, itu mungkin terjemahan saya yang keliru, tapi mungkin sebagai sebuah proses meyakinkan publik terhadap Sakat Tatal. Dan ada hal yang menarik ini, satu kalimat yang saya dengar Anda bacakan tadi dari surat tim lawyer Sakat Tatal yang mengatakan bahwa berani bersumpah bahwa dalam penangkapan tidak ada proses-proses yang melanggar hukum. Menjadi pertanyaan saya adalah, siapa yang melakukan penangkapan? Penyidikkah terhadap Sakat Tatal? Atau Ibtu Rudiana? Ini yang saya karena yang diajak bersumpah kan Ibtu Rudiana. Ya. Kalau yang menangkap ini ada Ibtu Rudiana, maka sudah sejak awal proses peradilan ini sesat, kacau. Dalam Pak Teguh, dalam pengakuan Pak Rudiana dengan wawancara dengan Tempo yang menyebutkan bahwa ialah yang menangkap para tersangka waktu itu ya, atau para terduga tersangka waktu itu. Mungkin begini, yakin hanya Pak Rudiana aja yang menangkap, beliau sendiri saja datang nangkap itu langsung sudah melanggar hukum beliau ya, bisa dipidana juga beliau melakukan perbuatan. Tapi apakah beliau ada dalam sprindik untuk menyidik kasus itu? Kalau ada dalam sprindik itu udah salah juga. Nah, mungkin saja beliau menunjuk kepada penyidik ini loh orangnya. Tapi saya nggak tahu fakta kebenarannya. Tetapi saya harus mengkritisi kalimat yang ada di surat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya. Oke. Pak Teguh, soal 4 poin itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saat ini saya ingin langsung ke Bang Pitra dulu deh. Bang Pitra, jadi kalau nggak mau sumpah pocong, jadi what's next untuk Ibtu Rudiana? Jadi begini, tadi ada hal yang keliru tadi terkait dengan katanya wawancara dengan Tempo ya. Itu yang wawancara dengan Tempo itu keliru. Dan itu dari mana kita tahu itu keliru? Jadi waktu wawancara dengan Tempo itu saya rekam semua percakapan itu, bukan menangkap gitu, dan itu mereka udah minta maaf kepada saya, pas ada keperluan. Tapi bahasa beliau itu mengamankan untuk diserahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon Kota. Ada kok chatnya dengan saya juga. Jadi terkait dengan apakah seseorang itu berhak mengamankan yang diduga melakukan perbuatan pidana, jangankan hanya polisi, warga masyarakat aja kalau memang mencurigai, contohnya ada orang yang menggunakan narkoba atau sabu-sabu terus dibawa kepada kantor polisi, itu sah aja untuk didalami polisi apakah memang yang bersangkutan menggunakan sabu atau tidak gitu. Nah, jadi bukan hanya polisi, masyarakat aja kalau memang ada situ contohnya maling nih, tiba-tiba hilang, tiba-tiba diketahui ada yang dibawa ke kantor polisi, itu sah-sah saja. Diksi mengamankan dan menangkap bedanya apa sih, Bang? Yang mana? Kalau tadi ada sebutkan mengamankan. Kalau menangkap itu tentunya kan ada surat perintah penangkapan, kan begitu. Kalau mengamankan itu seseorang itu contohnya Mbak nih kecopetan, tiba-tiba nggak melihat tapi ada yang mengetahui, Mbak itu yang ngambil dompet Mbak lo gitu. Terus Mbaknya bawa ke Hansip gitu, nggak mungkin kan bawa ke Hansip, tapi bawa ke kantor polisi dong yang berwenang hal tersebut. Jadi simpel saja kita berpikir gitu Mbak, gitu. Tapi pada saat itu disebutkan bahwa ia mendapatkan persetujuan dari atasannya. Apakah demikian? Benar? Salah gimana? Dalam wawancara Pak Rudiana dengan Tempo juga disebutkan. Itu pasti kan
tentunya kan yang sebagai anggota polisi pasti koordinasi dengan hal Oke, apapun. ya udah. Karena memang Sekarang sudah Bang berdalami Fitra oleh punya penyidik. kesempatan untuk meluruskan itu. Apa sebetulnya yang terjadi malam itu? Oke, ini saya jelaskan lagi ke awal ya. Sebenarnya udah saya Iya, jelaskan jangan ini terlalu berkali-kali panjang, Bang. Waktu berbagi kita media. sangat terbatas. Jadi pada tanggal 27 Agustus 2016 itu pukul 23.00 WIB ya, sekitar segitu dah pukul 23, beliau diberi telepon oleh Bapak Aibtu Sulaiman mengatakan bahwasannya anaknya itu telah terbaring meninggal dunia di RSUD Gunung Jati, dan beliau ke RSUD Gunung Jati melihat bahwasannya benar anaknya meninggal dunia. Nah, kemudian pada tanggal 28 itu almarhum ini dimakamkan di Desa Jatiwangi ya, TPU itu. Setelah dimakamkan tanggal 30-nya sebagai seorang ayah dia ingin mengetahui lebih lanjut atas kematian anaknya, sehingga ia sisir itu dari jembatan flyover Talun tadi sampai ke SMP Negeri 11 tersebut. Dia tanya kepada beberapa masyarakat di sana, warga masyarakat terkait perihal itu gitu. Nah, dan kemudian ketemulah dengan saudara AF ini menanyakan itu, dan yang bersangkutan itu menerangkan melihat peristiwa pelemparan dan kejar-kejaran, dan diperlihatkan juga itu sepeda motornya, ya benar seperti itu sepeda motornya kata para saksi-saksi warga itu. Nah, kemudian di tanggal 31-nya itu berdasarkan informasi daripada masyarakat, beliau membawa mereka ini ke Polresta Cirebon Kota untuk didalami oleh Satreskrim apakah mereka melakukan perbuatannya atau tidak, dan ada salah satu yang tidak melakukan perbuatannya dan itu langsung dilepas oleh penyidik Polresta Cirebon, tinggal 7 orang di situ gitu. Nah, kemudian karena memang TKP-nya itu ada 3, yang pertama di Jalan Perjuangan, ada 2 TKP di Jalan Perjuangan itu, yaitu di depan SMP 11 itu dan di belakang showroom itu, dan TKP ketiga itu di flyover Talun. Kemudian berkasnya itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk didalami dan ditindaklanjuti lebih lanjut lagi. Seperti itu, Mbak. Oke. Seperti itu. Bang Fitra, koreksi Sebentar, apabila Mbak. saya keliru. Boleh, Pak Sebelum Teguh. dikoreksi itu, ya gini. Baik. Maaf ini Adinda ya, saya Iya, Bang Nasrullah. menjelaskan ini untuk kepentingan publik, bukan Pak Teguh, singkat saja, Pak. Bukan kepentingan Sakatata atau itu Rudiana. Penangkapan itu dalam KUHP kita definisikan adalah pengekangan kebebasan seseorang sementara waktu. Ya, itu istilahnya. Jadi mengamankan itu, apakah di situ bagian dari pengekangan kebebasan orang? Itu saya rasa itu hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dan kemudian Anda katakan tadi, jangan polisi, warga masyarakat pun boleh mengamankan seseorang. Ya, dalam konteks tertangkap tangan. Hanya dalam konteks tertangkap tangan, tidak di dalam konteks biasa. Karena kalau ini saya tidak luruskan, publik akan mengambil sikap yang salah besok lusa. Aparat penegak hukum, polisi yang tidak bertugas dengan penanganan perkara, selama dia ketahui oh ini ada satu kasus sedang berproses, dia main datang mengamankan seseorang saja, itu juga tidak boleh. Jadi begini. Masuk anggota polisi yang tidak di dalam penugasan penyelidikan atau penyidikan, dia tidak boleh melakukan pengamanan seseorang kecuali dalam kait yang berhubungan dengan tertangkap tangan. Apalagi memang itu sudah beberapa hari setelah kejadian. Ya, silakan Bang Fitra. Jadi saya kira bukan hanya pidana saja, kalaupun ada perselisihan yang dianggap itu perselisihan, seseorang itu berhak menyelesaikannya di kantor polisi gitu loh, bukan di kantor Hansip atau Satpam. Kalau memang dia menganggap adanya suatu perselisihan, ya serahkan saja kepada polisi untuk dimediasi atau ditengahi oleh polisi. Nanti kan akan didalami oleh pihak kepolisian. Kalau memang seperti itu, setiap ada perselisihan kita nggak usah kantor polisi aja, gitu loh. Kita serahkan aja ke security ataupun Satpam. Mohon maaf nih Bang ya, karena persepsi saya juga punya pendapat gitu. Ya, jangan kan hanya operasi tangkap tangan. Itu seharusnya. Iya. Bukan hanya tangkap tangan. Kalau memang ada orang yang berselisih, mencurigai sesuatu hal itu, ya sah-sah aja. Dia dibawa kepada kantor polisi karena mereka berwenang untuk itu. Gitu Oke, Bang Fitra, kasih kesempatan ke Bu Titin untuk kemudian mengomentari. Mungkin ada cerita dari sudut pandang dari Bu Titin pada saat itu juga mengikuti sejak tahun 2016. Silakan Bu Titin. Baik, Bang Fitra, kita beri kesempatan kepada Bu Titin dulu. Mas, nggak usah dipotong ya, Mas Fitra. Jadi dalam persidangan silakan aja Mbak, 20 jam buat Mbak. Baik, Bang Fitra, baik. Bu Titin silakan.
Jadi dalam persidangan waktu itu Rudiana menyatakan sebagai saksi menyatakan telah menangkap para tersangka waktu itu 7 orang yang sedang berkumpul di SMP 11. Hakim waktu itu menanyakan apakah penangkapan itu dengan diberikannya surat penangkapan, dijawab tidak, hanya komunikasi lisan. Itu di dalam sidang pengadilan yang saya hadir, bukan Mas Fitra yang hadir. Tetapi dokumen yang kita miliki, ini ada surat penangkapan SKK 244 2016, tidak ada nama Bapak Rudiana. Ini sampelnya basah, nggak ada Bapak Rudiana. Sementara di persidangan, Bapak Rudiana mengakui menangkap bersama anggota lainnya, diperkuat oleh Gun sama Mas, nggak usah motong, saya juga masih ngomong. Bu Titin silakan lanjut, Bang Fitra. Iya, kan saya akui iya gitu. Terus? Baik, Bu Titin masih ingin menjelaskan, silakan. Walaupun diakui di persidangan dia melakukan penangkapan bersama anggota lainnya dan terkonfirmasi saat kesaksian anggota lainnya kayak Gun, saya harus buka lagi berkasnya, mengakui di telepon Bapak Rudiana untuk melakukan penangkapan, kemudian melakukan penangkapan, dan hakim sempat menanyakan apakah penangkapan itu dilengkapi dengan surat, tidak hanya komunikasi lisan. Tapi berkas yang saya miliki, surat perintah penangkapan, itu tidak ada Bapak Rudiana, yang ada Indrawati, Amadi, Yudi, Dedi, Gugum Gumilar, Rida Bestari, Rima. Padahal mereka tidak pernah melakukan penangkapan. Ini hanya tulisan di kertas saja. Yang melakukan penangkapan itu terhadap 7 terpidana yang sekarang terpidana itu Bapak Rudiana dan anak buahnya dari res narkoba. Itu Mas. Saya yang hadir di sidang Mas. Nggak usah motong-motong. Masih, oke. Boleh saya jawab? Bu Titin sudah selesai? Baik. Sudah selesai, Bang Fitra silakan. Oke. Baik, kan banyak tuduhan yang penangkapan lah, yang ini segala macam hal lainnya. Berarti kan mereka membahas terkait dengan aspek formil dalam proses penyidikan ya. Nah, terkait dengan aspek formil penyidikan, mereka telah melakukan pra-peradilan dahulunya ya, terkait dengan penangkapan, tersangka dan lain-lainnya dengan nomor perkara nomor 1 Rapid ya tahun 2017 yang didaftarkan pada tanggal 4 Januari 2017. Di mana hasil pra-peradilan yang mereka ajukan itu bahwasanya pra-peradilan mereka ditolak, pra-peradilan para terpidana ini. Saya kira itu sudah membantah yang lain-lainnya, mau dibilang penangkapan, lain-lain itu sudah diuji melalui pra-peradilan para terpidana ini. Jadi kita nggak usah lagi tidak mengakui adanya putusan para peradilan yang telah diputus oleh hakim. Jadi walaupun mereka bilang begini begitu, saya nggak percaya itu karena sudah mereka uji melalui para peradilan dengan nomor perkara 1 yang diajukan mereka pada tanggal 4 Januari 2017. Itu Mbak, itu aja jawaban saya. Baik, Pak Teguh, ada yang ingin Anda kritisi? Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa ke depan, termasuk ini seharusnya perjuangan saya, perjuangan Bu Titi, perjuangan Adinda Fitra, bahwa kita harus mengkritisi proses penegakan hukum dan penggunaan kewenangan-kewenangan oleh aparatur penegak hukum, dan menjaga, mengkritisi agar dalam penggunaan kewenangan tersebut tidak ada pelampauan batas kewenangan. Semua dalam track yang benar. Nah, kita tidak boleh mendua, bersikap hari ini kita membela sesuatu, tapi pada saat kita membela sesuatu, kebenaran kita tutup. Pelanggaran-pelanggaran hukum kita cari-cari bahan penutup. Next time ketika menimpa kita teriak sangat keras. Saya ingatkan contoh yang selalu saya gunakan sebagai bahan, bahwa ketika 6 orang anak manusia dibantai di kilometer 52, semua kita diam. Tapi begitu ada 1 orang saja yang dibantai oleh atasannya, semua teriak. Akhirnya kita bermuka dua. Pada saat orang lain yang kena, kita diam. Tapi ketika kita yang kena, kita teriak sangat kencang. Itu bermuka dua namanya dalam proses penegakan hukum. Kita hanya berjuang kalau kita yang kena. Kalau orang lain silahkan. Itu tidak boleh terjadi dalam konteks itu. Pesan moral yang saya ingin katakan, termasuk diri saya, Anda semua, kita semua, ayo, setiap ada pelanggaran hukum,
yang berbuat yang tidak sesuai dengan hukum, yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, kita lawan bersama. Siapapun dia, bersikap adillah kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada siapa saja. Itu Baik. Pak Teguh, mari balik ke dasar sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal dan juga ditantang gitu ya untuk Ibtu Rudiana. Tadi 4 poin yang disebutkan dalam surat untuk menantang Ibtu Rudiana adalah soal tidak prosedural, kemudian juga melakukan penyiksaan, mengarahkan pemberian keterangan palsu, dan juga merekayasa kasus Vina dan Eki sebagai kasus pembunuhan. Kalau tidak mau sumpah pocong, apa rekomendasi Anda untuk Ibtu Rudiana meluruskan hal ini? Ya, memang kalau ditanya kepada orang sarjana hukum, para advokat, lawyer, akademisi ilmu hukum, ya proses hukum, lapor ke Propam, lapor kepada itu bahwa ini dilakukan bla bla, mereka akan diperiksa. Jadi memang akhirnya kita terjebak kepada ranah hukum ansih, tidak bisa lain. Tapi kadang-kadang di titik itu pun kebenaran tidak akan terungkap. Ya, akhirnya muncullah apa yang terjadi yang dilakukan oleh Bu Titin ini. Kalau apa yang dilakukan oleh Bu Titin ini pun kalau ditanya ke saya, ya di luar sistem hukum yang beliau lakukan ini. Tapi ya kita bagaimana lagi, kita nggak bisa mengekang beliau kan ingin cari sebuah keadilan, kadang-kadang teriak-teriak, kadang-kadang bahkan yang teriak-teriak kadang-kadang teman-teman advokat, demi kepentingan ratingnya dia teriak-teriak di media massa, panggil wartawan untuk konferensi pers, kemudian dia keluarkan statement-statement yang menimbulkan kesulitan lagi yang bagi kliennya bahkan bagi penegakan hukum. Nah, saya melihat keadaan-keadaan itu. Yang saya sedihkan, kenapa terlalu melihat kepentingan pribadinya, tidak melihat kepentingan bangsa dan negara, tidak melihat kepentingan keadilan dan kebenaran. Nah, Anda ingin sampaikan itu kepada siapa, Pak Teguh? 1-2 advokat ya, ini yang saya salut, Bu Titin, Fitra, ini saya salut. Karena apa? So konsisten dia melawan. Tidak sedikit advokat kadang-kadang muncul ketika konferensi pers, habis itu hilang, tidak terlibat dari awal. Nah, itu yang saya sedih. Rajin menangani perkara-perkara hanya untuk konferensi pers. Setelah itu hilang, tidak ada lagi peran yang dilakukan. Ya, jangan kayak begitu. Kita mempunyai nilai, punya integritas. Kita profesi yang mulia, jangan sampai mulia hanya simbolik, ya, hanya jorgan-jorgan, tapi perbuatannya sangat tidak mulia. Itu saja. Bu Titin dan juga Bang Pitra ada di sini juga menunjukkan bahwa ini satu konsistensi untuk mendukung kliennya, Pak Teguh. Oke, saya ingin ke Bu Titin. Bu Titin, jadi 4 poin yang sudah disampaikan dalam surat itu, tapi kemudian tidak diterima, tidak diiyakan oleh pihak Ibtu Rudiana. Langkah apa lagi yang akan dilakukan pihak Anda dalam hal mengonfirmasi 4 poin ini? Kalau kami tidak akan lagi melakukan upaya apapun, Mbak. Kami sedang menunggu keputusan PK dari Mahkamah Agung. Tetapi kan memang ada gerakan lain yang dilakukan oleh Peradi yang sudah juga melaporkan Bapak Rudiana. Jadi itu sih yang kalau kami sih tidak melakukan, sudah selesai. Saka Tatal juga sudah mengambil keputusan yang luar biasa. Walaupun ini dan pro dan kontra, tetapi sudah dilaksanakan adanya sumpah pocong. Saya cuma mau nenangin pikiran dulu lah, Mbak. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Oke. Bu Titin, ini agak sedikit di luar konteks, tapi ini perlu saya tanyakan, perlu kami konfirmasi. Ini soal keberadaan Sudirman, Bu. Sejauh ini sudah adakah mungkin update atau perkembangan soal keberadaan Sudirman, Bu? Jadi gini, Mbak, pada saat penangkapan Peggy tanggal 21 Mei 2024, Sudirman tuh dibawa ke Polda Jabar tanggal 23 Mei 2024. Pada hari yang sama, keluarga Sudirman didatangi oleh anggota Polres Cirebon Kota dan mereka meminta keluarga Sudirman tanda tangan kuasa. Nah, tetapi tanda tangan di kertas kosong, tetapi diketahui itu untuk cabut kuasa dari saya. Tanggal 25 sama kakaknya Sudirman di tempat kerjanya didatangi oleh anggota Polres Cirebon dan Polda Jabar. Waktu itu disebutkan namanya Pak Denny. Waktu itu kakaknya Sudirman berkomunikasi terus dengan saya melalui hubungan telepon, dia nggak mau dibawa ke Polda Jabar. Terus saya tanya, emang mau ngapain? Katanya disarah, saya ngomong dengan nanti didampingi Bu Titin, tidak perlu, nanti di sana didampingi oleh pengacara yang baru.
Dan di sana Bu Titin akan dicabut kuasanya. Itu tanggal 25 Mei 2024 atau 4 hari setelah Egy ditangkap. Oke. Nah kemudian berjalannya waktu, keluarga Sudirman susah menemui Sudirman. Pernah dalam satu kali pertemuan, itu pun setelah anggota Pradi bergerak dari Bapak Oto Hasibuan. Akhirnya diizinkan dengan syarat hanya ayah ibunya. Tetapi saat di dalam itu dikelilingi oleh anggota kepolisian dari Polda Jabar. Dan sampai hari ini kami tidak lagi bisa menemui, keluarganya tidak bisa menemui. Pada saat itu Sudirman hanya pernah berkeluh kesah pada tanggal 23. Setelah dilakukan penangkapan, dia masih mengalami penyiksaan dan disiram air panas. Ini pada saat kapan? 2024. 2024. Sempat dikomunikasikan ke kakaknya. Sampai saat ini Anda belum kembali bertemu dengan Sudirman? Kalau saya kayaknya karena sudah dicabut kuasa, kalau menurut keterangan dari Polda Jabar gitu. Karena untuk keluarganya datang ke Polda Jabar juga, menurut kuasa hukumnya harus melalui izin penyidik. Sampai hari ini kakaknya, keluarganya mencari keberadaan Sudirman di mana di lapas-lapas yang lain ada terpidana, hanya Sudirman yang tidak ada. Yang mencabut kuasa itu siapa Bu Titin? Kalau menurut kakaknya Sudirman, dia dipaksa cabut kuasa. Tetapi Sudirman juga tidak memahami. Kalau Sudirman kan lulus SD-nya 17 tahun, Mbak. Jadi dia juga kayaknya nggak ngerti. Kemarin dalam pertemuan kemarin orang tuanya, Sudirman ditanya kuasa hukumnya siapa. Dia masih ingatnya saya, Ibu Titin. Padahal saya sudah dicabut kuasanya. Nggak tahu waktu dia menandatangani apa yang disampaikan. Apakah itu seperti tanda tangan kuasa dari saya atau bukan, kita nggak paham. Karena mohon maaf, Sudirman kalau di lingkungan sekitar itu dianggap idiot. Walaupun secara kedokteran kami juga tidak bisa membuktikan. Karena tidak ada yang legal formalnya menyatakan itu. Sudirman itu, mohon maaf, ibunya hanya tukang urut, bapaknya kuli bangunan. Jadi tidak mungkinlah kita meminta keterangan dokter mengenai kondisi Sudirman. Tapi saya paham betul dari dulu memang Sudirman seperti itu. Sudirman SD 17 tahun berarti kan bisa menilai kapasitas kecerdasannya seperti apa. Tetapi sampai saat ini justru Sudirman yang terus dipegang dan kabarnya masih ada di Polda Jabar. Karena anggota Pradi yang mendatangi ke 6 terpidana tidak menemukan Sudirman dimanapun. Itu Mbak. Oke, baik. Kita balik lagi ke topik kita soal efek sumpah pocong Sekatatal. Saya ingin ke Bang Pitra. Bang Pitra, terakhir kalau tidak salah itu Rudiana sudah diperiksa secara internal ya Bang ya? Oh, saya tidak mengetahui itu. Karena kalau memang internal itu kan bukan kapasitas saya, tapi itu kapasitas Bitkum gitu loh. Tapi bukankah kuasa hukum perlu diberitahu? Kalau proses internal itu tentu ada Bitkum yang mendampingi beliau karena beliau kan seorang polisi aktif. Tapi kalau memang proses eksternal di luar hal tersebut, ya saya kira saya berkapasitas untuk menjawab itu. Contohnya sebagai terlapor dalam SPKT Polri itu, ya kita wajib mendampingi beliau karena statusnya sudah dilaporkan juga gitu. Tinggal nanti membuktikan apakah benar atau tidaknya. Dalam artian saya di sini membela klien saya untuk hak-hak hukum dia gitu. Kita tidak bisa menilai orang salah atau benar, yang bisa menentukan itu ya hakim. Oke, kalau dari sedikit saya tambahkan keterangan. Boleh, Pak ini juga, ini untuk pengetahuan publik. Memang kalau anggota TNI, anggota Polri yang masih aktif itu di kelembagaan kepolisian dan TNI itu ada yang namanya, kalau dulu kalau di kepolisian kalau nggak salah Divkum, divisi hukum ya. Kadifkum. Nah, itu semua anggota kepolisian berhak memperoleh bantuan hukum dari Divkum. Tapi anggota kepolisian yang tersebut juga berhak memperoleh pendampingan oleh pengacara eksternal, ya. Nah, kalau yang diperiksa oleh Propam dan didampingi oleh Divkum, tentu saya bisa pahami penjelasan Pitra tadi, ya. Penjelasan Pitra bahwa dia tidak mengerti dan tidak bisa menjelaskan apa yang ada di sana, kecuali pernah diinformasikan. Kalaupun informasikan, maka tentu itu rahasia klien yang tidak bisa dia ungkap kepada publik. Jadi pada kondisi apa kuasa hukum itu harus diberitahu pada saat pemeriksaan? Bisa saja kalau kan gini, kuasa hukum Pak Rudiana waktu diperiksa Propam, kalau dia menggunakan hanya Divkum,
Ya, yang tahu itu Ditkum apa yang materi pemeriksaannya. Oke. Ya, kalau ditanya kepada Pak Pitra tidak pernah mendapat pencerahan dari kliennya. Ya, Pak Pitra nggak bisa menjelaskan itu. Nggak tahu dia. Kalau dia coba menjelaskan, bisa-bisa ngarang dia. Kecuali Baik. Pak Rudiana sudah menjelaskan kepada Pak Pitra dan Pak Pitra mendapat izin dari Pak Rudiana untuk membuka kepada publik. Kalau tidak, dia melanggar rahasia klien. Baik, Itulah baik. kadang-kadang kesulitan Oke. para advokat, ya. Ada rahasia klien yang wajib dijaga. Ya. Kalau tidak, dia kena Baik. pidana itu. Oke, terakhir Bang Pitra, waktu kita sangat-sangat terbatas. Kalau di pihak Sakatatal sudah tidak ada upaya lagi selanjutnya, bagaimana dengan Ibtu Rudiana? Ya, kita menyerahkan semuanya kepada para penegak hukum ya Mbak, karena kan semuanya juga kan mereka telah melakukan upaya hukum baik PK maupun laporan polisi maupun laporan propam dan hal lainnya. Itu kita hormati sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Tentu kita melakukan upaya-upaya itu sesuai dengan ketentuan hukum dan yang konstitusional. Baik. Apapun yang mereka lakukan, teman-teman penasihat hukum lakukan, kita hargai dan kita hormati itu. Karena esensi kita semua itu mencari keadilan gitu. Sejauh ini kita tidak boleh menuduh seseorang melakukan ataupun menghakimi seseorang dengan tuduhan-tuduhan lainnya sebelum adanya putusan hakim ataupun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baik. Kami hargai dan hormati itu. Seperti itu. Baik, terus menghormati seluruh proses yang sedang berjalan dan nanti akan berjalan. Bang Pitra, Pak Teguh, Bu Titin, terima kasih banyak sudah bergabung di NTV Prime Dialog Terima sore hari kasih, ini. Pak Mohon maaf, Tirta. waktu Terima kita kasih sangat udah terbatas, kita harus Nasrullah. tutup di sini. Selalu, Siap. Pak Titin. Baik, terima Bu kasih Titin, semuanya. selamat berjuang. Mitra, selamat Baik, pemirsa berjuang. jangan kemana-mana karena usai jeda NTV Prime Bulletin akan kembali hadir untuk Anda.